Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas tentang motivasi di dalam organisasi, ya. Karena lagi-lagi tidak bosan-bosan saya ingatkan bahwa apapun yang ada di organisasi itu mau tidak bisa terlepas dari pelakunya, yaitu manusianya sebagai sumber daya manusia di masing-masing organisasinya. Nah, kita akan mencoba untuk berangkat dari beberapa teori ya tentang motivasi yang nantinya akan menggerakkan sumber daya manusia yang terlibat di masing-masing organisasi. Untuk pembahasan ini akan saya bagi menjadi dua bagian ya. Jadi yang pertama nanti akan lebih saya kemukakan beberapa teori ya sebagai bekal kalian, kemudian nanti bagian yang kedua berkaitan dengan aplikasi-aplikasi yang lebih real di dalam organisasi, begitu ya. Nah, berbicara tentang motivasi ya, sebenarnya ada begitu banyak definisi tentang motivasi. Ya, ada yang menyebut sebagai dorongan atau pencetus yang dimiliki seseorang untuk berbuat sesuatu. Jadi ada motif-motif tertentu sebagai pencetus. Kemudian ada juga yang menyebutkan ya alasan yang melatar belakangi sehingga seseorang itu tergerak untuk atau memiliki luaran perilaku tertentu. Ya, nah dari bukunya Greenberg ya, jadi merupakan serangkaian proses yang menjelaskan tidak hanya sekedar ada pencetusnya, tapi sebenarnya ada rangkaian proses yang terlibat ya untuk menjelaskan, membangkitkan, mengarahkan dengan intensitas tertentu sehingga seseorang itu pada akhirnya akan berbuat sesuatu ya, berperilaku tertentu, memiliki perilaku tertentu untuk mencapai satu tujuan ya, dan ada begitu banyak definisi lainnya. Nah, teori motivasi atau kebutuhan yang populer berangkat dari Pak Maslow ya, jadi ada teori hierarki kebutuhan Maslow ya. Jadi pada teori ini lebih spesifik pada 5 kebutuhan manusia ya, yang di-arrange dari ada yang sifatnya lower order needs ya, dan juga higher need ya, jadi higher order need. Jadi ada 5 kebutuhan yang spesifik yang mana menurut Pak Maslow adanya kebutuhan yang lebih basic yang sifatnya lower itu mestinya bisa dipenuhi terlebih dahulu sebelum akhirnya nanti kebutuhan-kebutuhan yang tingkat tinggi itu bisa diaktifkan. Maka Pak Maslow menggambarkan seperti ini ya teman-teman. Jadi mulai dari physiological ya, fisiologi itu yang sifatnya ya adanya kebutuhan-kebutuhan yang mendasar ya secara biologis seperti apa sandang, papan, pangan gitu ya, kebutuhan akan pakaian, akan makanan, akan tempat tinggal yang aman gitu ya. Kemudian berangkat jika kebutuhan fisiologikalnya ini sudah terpenuhi, maka akan timbul kebutuhan yang berikutnya yaitu safety atau keamanan. Jadi adanya kebutuhan akan lingkungan yang aman dan bebas dari ancaman, baik itu secara fisik maupun secara mental. Kemudian jika ini sudah terpenuhi berangkat ke kebutuhan yang sosial ya. Jadi adanya kebutuhan untuk berafiliasi atau berhubungan dengan lawan interaksi lainnya ya. Dia punya keinginan untuk bisa memiliki teman, punya sekelompok tertentu, dia punya keinginan untuk dicintai ya, atau bahkan dia itu menginginkan ada orang lain yang dia bisa mencintai juga ya, dan bisa diterima pada lingkungan-lingkungan tertentu. Kemudian jika ini sudah terpenuhi merangkak lagi ke kebutuhan yang lebih tinggi yaitu esteem, yaitu kebutuhan untuk bisa mengembangkan harga dirinya. Jadi dia ingin dia mempunyai nilai lebih ya di mata orang lain ya, mendapatkan pengakuan begitu. Ya, kemudian terakhir adalah self aktualisasi ya, aktualisasi diri. Seseorang itu manakala dia secara fisiologi, safety, sosial dan esteemnya sudah terpenuhi, maka dia akan lebih pada bagaimana untuk bisa menemukan jati dirinya ya, bagaimana dia bisa mengembangkan dirinya secara maksimal ya. Nah, ini juga biasa juga akan timbul pro kontra ya, apa iya sih kebutuhan ya itu yang harus dipenuhi fisiologika baru akan
mengaktifkan kebutuhan-kebutuhan yang lain ya, karena ada juga yang menyatakan bahwa kebutuhan itu bisa muncul tergantung pada konteks kondisi yang ada ya. Tapi ini teman-teman bisa terima dulu bahwa ini yang biasanya menjadi teori yang populer terkait dengan kebutuhan ya dari Maslow. Kemudian ada lagi teori dari Alderfer ya, ada IRG ya. Jadi E itu merujuk pada kebutuhan akan eksistensi, R itu untuk relatedness dan growth ya. G-nya adalah growth. Yang jika disandingkan dengan teorinya Maslow ya, sebenarnya ini menjadi sebuah teori alternatif ya dari teori hierarki kebutuhan Maslow yang menegaskan kalau menurut Alderfer itu ada 3 kebutuhan dasar manusia. Namun jika teman-teman lihat ini kan ada keterkaitan ya. Kalau manakala Alderfer teori ini menyebutkan eksistensi, sebenarnya dia juga relate dengan kebutuhannya Maslow, spesifiknya dari physiological dan safety needs. Kemudian yang relatedness itu berkaitan dengan kebutuhan akan sosial, dan yang growth ya, kebutuhan untuk berkembang itu ngeling dengan kebutuhan Maslow untuk esteem dan aktualisasi diri. Oke. Nah, kemudian teori X dan teori Y saya rasa sudah saya jelaskan di chapter-chapter sebelumnya ya. Jadi bagaimana untuk memunculkan adanya motivasi-motivasi tertentu dari SDM-nya itu juga berangkat dari perspektif bagaimana seseorang atau mungkin dalam organisasi itu memandang SDM yang terlibat di organisasinya masing-masing. Yang mana kalau untuk teori X itu memiliki suatu pandangan bahwa orang-orang yang dihadapi itu adalah orang yang malas dan tidak bisa dipercaya ya. Sedangkan untuk teori Y suatu pandangan yang secara modern memandang bahwa orang-orang itu memang butuh penerimaan, dia butuh lingkungan yang lebih baik, dia butuh dipercaya gitu ya. Kemudian dengan melihat adanya potensi-potensi yang ada, entah itu potensi yang paling ekstrem kanan, ekstrem kiri, yang paling tidak mampu hingga yang mampu, ya, dia berpandangan bahwa untuk teori Y ini ya, untuk teori Y ini berpandangan bahwa dengan lingkungan yang tepat, maka orang-orang itu bisa lebih bekerja lebih produktif, dan sebenarnya orang-orang itu ya mempunyai potensi untuk mampu menerima tanggung jawab dalam bekerja ya, sepanjang memang diterapkan lingkungan entah itu standar operasionalnya, adanya pedoman, adanya sebab akibat itu dapat dijelaskan dengan baik, maka ini pendekatan Y-nya ya. Nah, kemudian ada McClellan teori ya. Jadi kebutuhan akan 3 hal, achievement, power, dan afiliasi ya. Achievement itu adalah adanya kebutuhan akan prestasi-prestasi tertentu, kemudian need for power itu dengan seseorang itu memiliki kekuasaan, maka dia merasa bisa menggerakkan, bisa memaksa dalam tanda kutip orang-orang untuk berperilaku tertentu atau tidak melakukan sesuatu itu memang dilarang, ataukah kebutuhan untuk memiliki afiliasi dengan orang-orang di sekitarnya atau pada lingkungan-lingkungan tertentu, memiliki hubungan yang lebih lebih dari sekedar hubungan pekerjaan ya, jadi ada afiliasinya. Nah, kemudian ada juga teori ekspektansi atau teori harapan ya. Jadi ini dicetuskan oleh Viktor Fromm ya, yang mengemukakan bahwa motivasi itu merupakan adanya akibat suatu hasil dari harapan seseorang ya. Jadi dalam teori ini individu yang bersangkutan memiliki anggapan bahwa apapun yang dilakukannya nantinya akan mencapai hasil sesuai dengan harapannya ya. Maka di sini dari seseorang itu dia mengupayakan sesuatu, ada effortnya, ada upaya dengan harapan bahwa upayanya nanti akan dinilai sebagai kinerja dia secara individual ya, dan juga adanya harapan dari performance yang dia keluarkan nantinya dia akan mendapatkan reward dari organisasi ya, dan dia juga punya harapan bahwa nantinya setelah adanya penghargaan-penghargaan yang muncul dari organisasi,
pastinya akan memenuhi tujuan-tujuan dia secara personal. Sehingga dalam teori harapan atau teori ekspektasi ini kan memiliki beberapa hubungan ya, baik dari upaya dan kinerja seseorang, kemudian adanya hubungan antara kinerja ya dan reward yang diharapkan, dan juga ada harapan bahwa tujuan-tujuan dia bisa akan tercapai manakala dia juga akan mendapatkan reward ya dari organisasi. Oke, kemudian saya rasa ini juga tidak asing ya untuk teman-teman tentang organizational justice ya, tentang persepsi orang, tentang keadilan dalam organisasi, sebenarnya terdiri dari ya lagi-lagi masalah persepsi ya, bagaimana orang itu mampu memahami bagaimana keputusan-keputusan yang ada dalam organisasi itu akan memiliki sisi keadilan baik dari sisi secara distributif, prosedural, dan interaksional. Ya, ini untuk yang teori ini tidak akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, ada kurang lebih 5-6 teori yang saya jelaskan ya. Anda juga bisa dapatkan beberapa teori-teori lain yang mana dia bisa menguatkan motivasi-motivasi seseorang baik dia dalam kesehariannya maupun dalam berorganisasi. Nanti kita akan lanjut pada part kedua.